Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nimas Asti Mutiarani hari ini dalam pelajaran IPS. Bagaimana kabarmu anak-anak? Alhamdulillah, semua tetap dalam keadaan baik ya. Dan Ibu harap semua juga tetap semangat belajar walaupun harus belajar dari rumah karena adanya COVID-19 ini ya. Nah, pada masa pandemi ini, Ibu harap anak-anak Ibu semua tetap ingat 3M ya. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dengan begitu, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari pandemi COVID-19 ya. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya, nanti absennya diisi, presensi diisi, supaya Ibu tahu anak-anak yang hari ini mengikuti pelajaran IPS. Link absensinya sudah Ibu kirimkan tadi melalui grup WhatsApp kelas kalian. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi kita pada bab 1 tentang ASEAN. Ibu rasa semua anak-anak Ibu di kelas 8 ini sudah memahami kan tentang ASEAN? Nah, karena semua sudah tahu tentang ASEAN, semua sudah paham tentang ASEAN, maka hari ini kita mulai memasuki materi kita yang selanjutnya di bab 2, yaitu tentang mobilitas sosial. Ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kita akan memahami pengertian dari mobilitas sosial. Yang kedua, kita akan mendeskripsikan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Anak-anak, sudahkah kalian membaca sebuah cerita singkat yang ada di buku paket kalian yang berjudul Kesuksesan Mas'ud? Iya, yang sudah membacanya pasti sudah tahu ceritanya. Bagaimana kisah Mas'ud yang hanya anak seorang petani miskin, namun dengan kegigihannya berhasil mengubah hidupnya di kota. Mas'ud yang hanya seorang penjual koran di Simpang Lampu Merah, akhirnya berhasil menamatkan kuliahnya menjadi seorang sarjana lalu membuka beberapa toko buku yang besar dan laris. Nah, anak-anak, kejadian seperti yang dialami Mas'ud ini adalah kejadian yang kita namakan dengan mobilitas sosial. Lalu, apakah anak-anak sudah bisa menyimpulkan pengertian dari mobilitas sosial dari kisah Mas'ud ini? Ya, mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status seseorang dalam suatu masyarakat. Nah, sampai di sini kira-kira anak-anak Ibu sudah mengerti kan apa itu mobilitas sosial? Lalu nak, pernahkah kalian melihat Bapak guru di SMP 4 ini dipindah tugaskan ke sekolah lain? Pernah ya? Keadaan yang seperti dialami oleh Bapak guru ini juga termasuk dalam mobilitas sosial. Hanya saja kita belum tahu ini termasuk dalam mobilitas sosial yang bagaimana, yang bentuk apa, ya? Karena anak-anak Ibu di sini masih bingung, sekarang kita langsung masuki pelajaran kita selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial ada 4. Yang pertama ada bentuk mobilitas sosial horizontal. Ketika seorang bapak guru yang mengajar di SMP Negeri 4 kemudian dipindahkan untuk bertugas di SMP Negeri 5, keadaan yang seperti ini yang dinamakan dengan mobilitas sosial horizontal. Mengapa? Karena mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang sederajat, sama derajatnya. Nah, tapi dia pindah. Ini yang dinamakan dengan mobilitas sosial horizontal. Lalu yang kedua, ada lagi yang dinamakan dengan mobilitas sosial vertikal. Kalau mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Contohnya, ada seorang ibu guru yang bernama Ibu Marwiyah. Ibu Marwiyah adalah seorang guru di sebuah sekolah. Nah, kemudian Ibu Marwiyah diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Keadaan seperti inilah yang dinamakan dengan mobilitas
sosial horizontal, di mana pada kasus ini atau pada kisah ini ada perpindahan status seorang guru menjadi seorang kepala sekolah. Anak-anak, mobilitas sosial vertikal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mobilitas sosial ke atas atau di dalam ilmu IPS itu disebut dengan mobilitas sosial climbing, dan yang kedua mobilitas sosial ke bawah atau disebut dengan mobilitas sosial sinking. Ya. Mobilitas sosial sinking itu adanya penurunan status seseorang dari status yang lebih tinggi ke status yang lebih rendah. Sementara kalau climbing itu kenaikan status seseorang dari yang lebih rendah ke lebih tinggi, seperti kisah Mas'ud tadi ya. Tentunya anak-anak ibu menginginkan perubahan atau mobilitas sosial climbing ya yang naik. Jadi karena itu kita harus rajin belajar. Lalu ada lagi bentuk mobilitas yang ketiga. Namanya bentuk mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial antar generasi adalah mobilitas yang terjadi antar dua generasi atau lebih. Mobilitas sosial antar generasi ini ditandai dengan adanya perubahan taraf hidup, baik naik ataupun turun. Contohnya dalam sebuah keluarga di mana seorang ayah bermata pencarian sebagai seorang petani memiliki anak seorang polisi. Banyak ya kejadian seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari mobilitas antar generasi ya. Lalu yang kedua ada mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi yaitu mobilitas yang terjadi di dalam kelompok generasi yang sama. Ya. Mobilitas intragenerasi itu contohnya adalah di dalam sebuah keluarga ada kakak beradik. Kakak pertama dan kakak kedua adalah seorang petani, memiliki mata pencarian sebagai petani. Adik yang bungsu menjadi polisi. Jadi perubahannya itu terjadi di dalam satu generasi, kakak adik ya. Kalau antar generasi tadi ayah dan anak, ada dua generasi di sana. Anak-anak, pernahkah kalian lihat di sekitar kalian ada seorang petani yang kemudian mengadu nasib ke kota besar? Di kota besar si petani ini menjadi sopir, menjadi karyawan, atau menjadi seorang pembantu rumah tangga. Pernah? Nah, kalau pernah melihat kejadian seperti ini, maka hal ini termasuk ke dalam mobilitas sosial yang keempat, yaitu mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Ini tadi perpindahan dari desa ke kota misalnya ya. Nah, sampai di sini Ibu harap anak-anak sudah paham ya tentang apa itu mobilitas sosial dan apa saja bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ada dua kesimpulan ya nak. Yang pertama, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial dari satu status ke status lainnya. Yang kedua, bentuk-bentuk dari mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal, yang ketiga intragenerasi dan antargenerasi, dan yang keempat geografis. Ibu kira itu saja pelajaran yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi anak-anak semua. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan materi faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.